I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Putra dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin mengerjakan remedial kimia PLS 1. Langsung saja kita menuju soal 1. Suatu arus listrik jika dialirkan melalui AgNO3 akan menghasilkan perak sebanyak 54,0 gram atau 54 gram dengan AR Ag 108. Sejumlah listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan LSO42 menghasilkan 15,9 gram. Tentukan berat molekul LSO42. Kita ketahui dulu bahwa atau kita ionisasi dulu AgNO 3 menjadi Ag plus ditambah NO 3 min. Di sini memuat sebanyak satu massa atau dan kita ionisasi juga ini memiliki AR sama dengan 108. Dan lalu kita ionisasi juga LSO42 yaitu menjadi L2 plus ditambah 2SO42 min memiliki N sebanyak 4, tapi airnya belum diketahui. Maka dari itu kita cari airnya dengan cara W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Kita masukkan saja angkanya. W1 itu air dari AgNO3 yaitu 100, maaf salah maksudnya W1 itu adalah massa atau airnya dari, maaf ini bukan 108 tapi 54 itu WR-nya. Untuk AR-nya sama dengan 108. W1 nya atau massanya kita masukkan di sini 54 per W2 massanya itu sebesar 15,9 gram. 15,9 gram sama dengan E1 nya adalah AR dari AgNO itu 108 per E2 karena E2 belum diketahui. Maka dari itu kita cari dulu E2 nya. E2 kita kali silang 54 dikali E2 lalu 15 dan 108 dikali dengan 15,9 yaitu hasilnya 1,717. Lalu E2 sama dengan 1,717 per 54. Hasilnya adalah 31,8. Karena air sudah diketahui, maka kita di sini mencari berat molekul LSO4 2 yang berarti Mr sama dengan ARL ditambah ARS ditambah dengan AG. ARL itu 127,2 ditambah ARS. Di sini S-nya itu 2 dan AR dari S itu 32, berarti 2 dikali 32 sama dengan 64. 64 ditambah AG-nya 108. Hasilnya 127,2 ditambah 64 tambah 108 adalah 319,2. Maka hasil menentukan berat molekul LSO42 adalah 319,2. Langsung saja ke nomor 2. Sebanyak 0,75 gram suatu senyawa non elektrolit Y dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya 750 ml. Jika pada suhu 37 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan tersebut adalah 92,72 mmHg. Berapakah massa molekul relatif Y1 ATM sama dengan 760 mmHg?
diketahui sebanyak 0,75 gram, itu berarti itu masanya atau M sama dengan 0,75 gram. Lalu di sini ada volumenya atau V sama dengan 750 mili. Nah, 750 mili. Lalu untuk suhu atau T sama dengan 37 derajat Celcius. Harus ditambahkan 273 agar hasilnya menjadi Kelvin. Ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Lalu tekanan osmotiknya sini sudah diketahui, yaitu I-nya sama dengan 92,72 mmHg dibagi dengan 1 atm atau tekanan 1 atm sama dengan 760 sama dengan hasilnya 0,122 mmHg. Lalu rumusnya V sama dengan M dikali per ml dikali 1000 per V dikali R dikali T. V-nya di sini kan kalau sudah diketahui, maka 0,122 sama dengan masanya itu adalah 0,75 dikali 1000 per ml, 1000 dibagi V-nya 750 dikali R-nya itu 0,082 dikali T-nya 310. 0,75 dikali 1000 dibagi 750, 0,13 dikali 0,082 dikali 310, maka hasilnya 24,42 kalau tidak salah. 5,42 berarti 0,122 sama dengan MR karena dipindah luas, jadi disebutnya dikali MR sama dengan 25,42. Lalu MR sama dengan 25,42 per 0,122. Hasilnya adalah hasilnya adalah 208,36. Jadi masa molekul relatif dari senyawa non-elemental Y adalah 208,36. Lanjut ke nomor 3. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut ini. Yang pertama adalah A, lelehan MgCl. Lelehan MgCl kita ionisasi terlebih dahulu. MgCl2 sama dengan Mg2 plus ditambah 2Cl ini. Lalu di sini katodanya kita tentukan adalah Mg2+ karena Mg2+ itu akan mengalami reduksi. Mg2+ karena mengalami reduksi maka harus tambah 2 agar habis menjadi Mg saja atau Mg solid. Lalu untuk anodanya sama dengan 2Cl karena ini yang mengalami oksidasi maka menjadi Cl2 ditambah 2 Lalu kita tambahkan saja, kita letakkan. Karena di sini sama-sama ada 2 maka kita coret. Maka hasilnya akan menjadi Mg2+ ditambah 2Cl menjadi Mg ditambah Cl2. Lalu kita ke yang B atau larutan CuSO4. Kita ionisasi dulu CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah 2SO4 2-. Lalu untuk katodanya adalah Cu2+ karena Cu2+ akan mengalami reduksi, yaitu Cu2+ karena mengalami reduksi
menjadi ditambah 2 E min, lalu menjadi Cu solid. Lalu untuk anodanya adalah 2SO4 karena dia itu mengandung asam, jadi tidak dapat dioksidasi, hanya bisa dioksidasi dengan air, yang berarti 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah Emin. Karena maaf salah, ini maksudnya adalah menjadi ditambah 4 Emin. Nah, untuk kita tambahkan, kita substitusikan, itu harus memiliki apa yang sama, maka kita kalikan terlebih dahulu. Dikalikan, karena di sini dia 2, di sini 4, maka di sini harus kita kalikan 2, yang di sini dikalikan 1, maka menjadi sama dengan 2Cu2 plus ditambah 2 Emin menjadi 2Cu, lalu A menjadi 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 Emin. Kita coret, bukan 2 Emin, kalikan adalah 4 Emin karena sudah dikalikan dengan 2, jadi sehingga ini bisa dicoret atas bawah. Kita totalkan semua atau kita substitusikan menjadi 2Cu2 plus ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah 4H plus ditambah O2 gas. Untuk nomor 4 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 5. Sekarang berada nomor yang terakhir, nomor yang kelima, yaitu Ca2+ aqueous ditambah 2 Emin menjadi Ca solid dengan SL-nya min 287 V volt. Al3+ ditambah 3 Emin menjadi Al solid dengan SL sama min 1,66 volt. Tentukan notasi sel dan potensial sel, dan B reaksi selnya. Maka kita tentukan dulu di sini yang menjadi anoda adalah si Ca, karena dia akan mengalami oksidasi, dan Al akan menjadi katoda dan mengalami reduksi. Lalu kita buat reaksi selnya, karena Ca2 plus menjadi anoda, maka dia di atas 2 plus ditambah 2 Emin menjadi Cu solid. Lalu ini oksidasi, ini reduksi. Al 3 plus ditambah 3 Emin menjadi Al. Tapi karena si Al3 plusnya berubah menjadi katoda, maka ini dibalik reaksinya menjadi Al menjadi Al3 plus ditambah 3 Emin. Karena ini belum setara, maka harus kita setarakan dulu. Yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 2, sehingga menjadi 3Cu2 plus ditambah 6 Emin menjadi 3Cu, lalu 2 Al menjadi Al 2 Al 3 plus ditambah 6
MI ya. Lalu kita tambahkan, karena ini sama-sama namanya bin, maka bisa kita coret. Lalu menjadi redoxnya 3Cu 2 plus ditambah 2Al menjadi 3Cu ditambah 2Al 3 plus. Karena di sini kita sudah temukan reaksi selnya, dan jangan lupa kalau misalkan ini sudah berubah, sudah dirubah menjadi katoda atau reduksi, maka ini menjadi plus. Langsung saja kita tentukan potensial selnya. Sl sama dengan E katoda dikurang E SL anoda. Dan berarti plus 1,66 dikurang minus 2,87. Hasilnya adalah 1,21 volt. Lalu salah, ternyata tidak berubah ya, menjadi masih tetap minus 1,66, jadi hasilnya 1,21 volt. Lalu untuk notasi selnya, yaitu dimulai dari katoda, berarti itu 2Al menjadi 2Al 3 plus jembatan garam 3Cu 2 plus menjadi 3Cu. Untuk nomor 5 sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block